Santapan Harian Kamis 26 Maret 2026. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari akan Yohanes pasalnya yang ke-16 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-15. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang maha bijaksana, saat kami membuka Alkitab-Mu, anugerahkanlah kami hikmat dan pengertian-Mu. Bimbinglah kami agar dapat memahami setiap ayat demi ayat, setiap firman-Mu. Di dalam nama-Mu, Kristus Yesus, kami memohon. Amin. Yohanes 16 ayat 1-15. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan terguncang dan jatuh. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu menyangka bahwa ia berbakti kepada Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saat mereka, kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu sejak semula karena aku masih bersamamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, "Kemana engkau pergi?" Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, hatimu diliputi duka cita. Tetapi benar yang kukatakan ini kepadamu, lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penolong itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Ketika Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Namun apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari aku. Segala sesuatu yang Bapa miliki adalah milikku. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari aku. Sahabat Scripture Union Indonesia, seorang anak akan berulang tahun, ia sudah menuliskan daftar permintaan hadiah. Saat ditanya mengapa ia membuat daftar, ia menukas, supaya tidak ada yang lupa. Memenuhi janji adalah sebuah wujud ketaatan dalam kasih. Namun, bagaimana kalau niat itu mendapat tantangan? Tuhan Yesus mempersiapkan para murid menghadapi penganiayaan yang akan datang sebagai wujud penolakan dunia terhadap kebenaran Injil. Karena Tuhan Yesus akan meninggalkan dunia ini dan kembali kepada Bapa, maka Ia menjanjikan kedatangan Roh Kudus sebagai penolong. Roh Kudus akan menegur dunia mengenai dosa dan menunjukkan kebenaran dan penghakiman. Roh Kudus juga akan membuka kesalahpahaman dunia dan membawa mereka ke dalam kebenaran menurut standar Tuhan. Tuhan Yesus berjanji bahwa Roh Kudus akan membimbing orang percaya ke dalam seluruh kebenaran, mengungkapkan hal-hal yang akan datang, dan memuliakan Kristus. Dengan jalan demikian, Roh Kudus melanjutkan pekerjaan Tuhan Yesus di bumi
dalam membantu orang percaya memahami kebenaran yang lebih dalam dari Tuhan. Pengajaran Tuhan Yesus ini menawarkan penghiburan dan jaminan bagi orang percaya, terutama di saat-saat menghadapi ketidakpastian atau penganiayaan. Tuhan Yesus menjanjikan kehadiran Roh Kudus sebagai pengajar dan penghibur para murid. Sebagai orang percaya, kita tidak pernah dibiarkan sendirian dalam perjalanan iman kita di dunia. Roh Kudus membimbing, menegur, dan memberdayakan kita saat ujian maupun saat menang, menuju kebenaran yang memuliakan Kristus. Kiranya kita senantiasa didorong untuk mengandalkan pertumbuhan iman kita pada pekerjaan Roh Kudus yang terus berlangsung dalam hidup kita dan mengetahui bahwa Dia selalu hadir dan membimbing kita menuju kehendak Allah bagi kita. Tak ada pencobaan yang akan melebihi kekuatan kita, karena Allah menjanjikan jalan keluar berupa Roh Kudus yang mendampingi sampai kita keluar dari pencobaan itu. Mari kita berdoa. Roh Kudus yang setia, kami menyerahkan pertumbuhan iman kami ke dalam karya-Mu yang terus bekerja atas kami. Terima kasih karena Engkau selalu hadir, membimbing langkah dan hati kami menuju kehendak Allah yang sempurna. Di dalam nama Kristus Yesus kami bertelut. Amin.